Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua PCNU Kabupaten Kediri, yang terhormat segenap pengurus PCNU Kabupaten Kediri, yang terhormat Dewan Juri, segenap pengurus Labdesdam Kabupaten Kediri, dan peserta acara Cadas Cermat yang berbahagia. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Sampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Ketua Labdesdam Kabupaten Kediri kepada yang terhormat Bapak Magrus Nadori. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Dewan Juri dan seluruh jajaran Dewan Juri, seluruh peserta Akademi Aswaja. Mana suaranya? Siap gak ini? Sudah sarapan? Yang sudah nanti, yang belum nanti dikasih. Yang saya hormati para pendamping guru dari masing-masing kelas, dari masing-masing kategori se-Kabupaten Kediri yang saya banggakan. Hari ini adalah kita dalam rangka memperingati Hari Santri, menyongsong peringatan Hari Santri. Dulu santri itu yang mengawali perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah santri. Saman tahu siapa nama Adipati Unus? Tahu enggak? Adipati Unus yang sudah SMA, maksudnya tahu ya? Dialah yang pertama kali melawan penjajah Portugal. Dia adalah santri, umurnya 18 tahun. Gila, gila. Santri dulu itu yang berjuang awal melakukan pergerakan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah santri. Masih banyak lagi, sama lihat di tokoh-tokoh pahlawan itu yang nampak, yang tidak nampak banyak sekali. Sehingga puncaknya ketika Indonesia sudah memerdekakan diri tahun 1945, setelah itu datang lagi agresi. Baru kemudian perjuangan santri di situ menjadi titik kulminasi, sehingga tanggal 10 November dikenal dengan sebagai Hari Pahlawan. Itu mencetusnya perang yang luar biasa di Surabaya. Itu karena peran santri. Nah, ini tentunya kita patut untuk menghargai, karena kita tidak mungkin bisa enak seperti ini, pakaiannya bagus-bagus, makannya enak-enak, suruh makan aja sulit Pak sekarang. Padahal makannya ada, tapi suruh makan sulit, makanya kurus-kurus. Kurus bukan tidak kurang makan kalau sekarang, kurus sudah menjadi way of life ya. Tapi yang perempuan hati-hati, nanti bisa kena stunting, masuk ke posyandu nanti kalau kurus-kurus. Jadi itu semangat kita. Hanya tema Hari Santri sekarang adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Artinya perjuangan santri yang luar biasa yang sudah ikut serta membesarkan bangsa Indonesia ini harus kita teruskan.
siapa lagi kalau bukan jenengan. Nah, Akademi Aswaja kali ini dalam rangka karena kita anggap bahwa Aswaja An-Nahdiyah Ahlussunnah wal Jamaah adalah salah satu akidah yang paling toleran yang bisa membesarkan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu nanti kita mohon doanya semuanya berpartisipasi aktif dengan semangat dalam rangka untuk Akademi Aswaja dalam rangka untuk memperingati Hari Santri. Kita bangkitkan semangat keagamaan kita, keindonesiaan kita dalam peringatan Hari Santri tahun 2024 ini. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk memberi singkat waktu dan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimohon dumateng panjenenganipun Bapak Yai Asyari untuk memberikan doa pengantar awal kegiatan Akademi Aswaja Nahdlatul ASN 2024. Dumateng panjenenganipun disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin wa ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kita muliakan, pengurus PCNO Kabupaten Kediri baik syuriah maupun tanfidiyah, pengurus Lapkesdam Kabupaten Kediri, panitia panitia Cerdas Cermat Aswaja An-Nahdiyah yang kami hormati, para peserta lomba Cerdas Cermat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bersama-sama dalam kegiatan mulia Cerdas Cermat Aswaja An-Nahdiyah. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kami ingin menyampaikan kepada khususnya para peserta agar masing-masing mengikhlaskan niatnya. Semata-mata kalian mengikuti lomba ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, bukan tujuan lain-lain, tetapi tujuannya karena Allah, agar kalian menang ataupun kalah dalam lomba ini itu bukan menjadi suatu masalah dan kalian akan mendapatkan pahala. Santri itu identik dengan aswaja. Aswaja itu santri, santri itu aswaja. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Santri harus paham aswaja. Santri wajib untuk memahami ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam bidang akidah, dalam bidang syariah, maupun dalam bidang akhlak tasawuf. Karena itulah yang kita perjuangkan. NU hadir untuk memperjuangkan, mendakwahkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kalian adalah putra-putri NU, dan kalian adalah kader-kader NU di masa yang akan datang. Memperjuangkan aswaja, maka kalian mutlak harus paham tentang ajaran-ajaran aswaja dalam semua aspeknya, akidah, fikih maupun akhlak tasawuf. Perlombaan yang diadakan pada pagi hari ini adalah untuk memastikan bahwa kalian anak-anak NU ini sudah memahami ajaran-ajaran aswaja dan siap untuk melanjutkan perjuangan generasi
yang ini untuk kemudian lebih secara masif mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya kalian di era media sosial sekarang banyak sekali tantangan-tantangan paham-paham di luar aswaja. Ada Wahabi, ada Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, dan paham-paham menyimpang lainnya yang kalian harus mampu untuk menghadapi mereka. Kita harus memiliki hujjah, memiliki dalil-dalil yang bisa membungkam mereka sehingga kita selamat, keluarga kita selamat, masyarakat kita selamat dari paham-paham yang non aswaja. Nah, saya kira itu, jadi itu motivasi utamanya. Kalian menang atau nggak menang nanti tetap kalian untung, karena kalian sekarang lebih baik pengetahuan kalian tentang aswaja daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya kalian nggak sinau tentang keaswajaan baik akidah, fikih, akhlak, tetapi dalam 1 minggu atau 2 minggu ini kalian sinau, sehingga hari ini pengetahuan kalian lumayan banyak tentang keaswajaan, dan itulah keuntungan yang sebenarnya dari kalian untuk kemudian kepentingan dakwah NU dan aswaja di masa yang akan datang. Saya kira itu sekedar motivasi kepada kalian semuanya dan mengingatkan tentang niat. Mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya kita meminta kelancaran dan keberkahan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyi rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina lituqda lana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semangat panjenengan, siapa kita? Sing SD NU sing anu kok malah mboten nyaut. Ulangi. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Santri. Derek Kiai. Terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya sudah mulai pelaksanaan. Silakan untuk mengambil tempat. Nanti 3-3. Sebelumnya mohon maaf, nanti kalau semisal ada yang tidak kebagian alas, silakan untuk menyesuaikan sendiri masing-masing. Kemudian silakan untuk menyiapkan dulu sebelum nanti akan disampaikan aturan-aturan yang harus diterapkan. Baik, monggo mulai dari sana untuk menempatkan. Jadi 1, 2, 3, mungkin langsung ke belakang. Jadi satu tim nanti ke samping. Monggo bisa dilepas sepatunya ataupun nanti dienakkan. Oke. Semuanya, Pak. Baik. Oke. Di jarak. Nah, di jarak. Ini timnya mana nih? Oke, semuanya silakan untuk langsung ikuti untuk menempati. Di sini, menyamping sini, menyamping. Satu tim menyamping. Ini timnya mana nih? Ini satunya. Sini. Oke, agak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk
anak-anak semua dari tingkat SD sederajat, SMP atau SMA yang saat ini kita berkompetisi dalam rangka Hari Santri Nasional. Saya doakan semoga yang ikut partisipasi pada siang hari ini akan menjadi anak yang solih dan solihah, sukses dunia akhirat, tak dungakne dadi pejabat, dadi ulama, dadi kiai, soleh rabi morotuane sugih, warisane akeh, loman tukang WI, alhamdulillah. Wis pokoknya sukses dunia akhirat. Oke, ini mungkin untuk intermezzo. Perlu saya sampaikan bahwa dalam kegiatan cerdas cermat pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk babak penyisian. Untuk babak penyisian teknisnya kita seperti orang ujian. Nanti dibacakan soal, dibacakan soal, kemudian ada aba-aba, misal soal nomor 1, bla 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 bla, kerjakan 15 detik, selesai, ganti soal yang kedua. Dibaca bla 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 bla, kerjakan 15 detik, selesai. Untuk tahap pertama sebanyak 25 poin pertanyaan. Bisa dipahami? Itu berlaku semua. Ya, manual nanti akan dikasih lembar jawaban. Di setiap lembar ditulis tim nomor, mungkin SMP nomor sekian, SD juga nomor sekian, tim nomor sekian sesuai nomor undian yang telah diperoleh. Oke, ya. Setelah selesai babak pertama, nanti semua dari yang jenengan kerjakan, adik-adik kerjakan, akan dinilai oleh dewan juri, kemudian diambil 10 besar akan mengikuti babak 2 alias babak semifinal. Teknisnya nanti sudah dipersiapkan. Nah, kemudian dari setelah selesai babak semifinal, kemudian diambil 3 besar untuk mengikuti babak final. Dan di babak final nanti agak ada yang beda. Jadi nanti disediakan paket pertanyaan. Nanti anak-anak akan mengambil sesuai nomor undiannya, dan nanti akan dibacakan terus dijawab. Jadi kita nggak bisa milih pertanyaan-pertanyaan, dan itu lebih fair karena nanti akan diletakkan di kotak undian. Adik-adik yang masuk final akan mengambil ada 15 pertanyaan. Dari setiap tim nanti akan kebagian 5 pertanyaan, sekaligus nanti ada ujian praktek. Kemudian untuk nilai-nilai, untuk HP, adik-adik yang pegang HP, tolong nanti dititipkan kepada guru pembimbing masing-masing. Jadi nggak boleh browsing lewat HP untuk jawabannya. Kalaupun browsing kesuwen, tidak mungkin. Oke ya. Jadi nanti kita ada tiga tahapan. Pertama babak penyisian, semua akan mengisi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang jenengan tuangkan dalam lembar jawaban pilihan ganda A sampai D, yang SMA sampai C, E sampai E. Jadi nanti kita cukup menulis angkanya saja, hurufnya saja, sesuai kesepakatan dari satu tim. Bisa dipahami? Selesaikan sampai 25 pertanyaan, insya Allah selesainya akan bersama-sama. Setelah itu nanti akan direkap 10 besar dari yang masuk, dari yang penyaringan di babak awal akan masuk semifinal, dan yang terakhir diambil 3 besar untuk mengikuti acara final yang akan dilaksanakan di panggung besar sana. Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahdina Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu diketahui bahwa untuk host untuk yang tingkat SD, saya sendiri Haji Abdul Basir Prasetyo. Kemudian yang di sini adalah Kak Uli Duha yang kelas tingkat SMP, yang tingkat SMA
ada Mbak Tanya Fauzi, itu yang akan menghandle dari berlangsungnya semua kegiatan cerdas cermat pada pagi hari ini. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 besar dari semua yang hasil penyaringan pada babak penyisian akan masuk babak semifinal. Sekali lagi, untuk 10 besar akan mengikuti lomba di babak berikutnya, yaitu babak semifinal. Oke, jangan lupa ditulis nomor timnya. Oke, sudah siap? Adik-adik sudah siap? Sudah siap semua? Saya cek kelompok 1 ngadu. Tim 1, tim 2, tim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, nggak ada. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, 20. Yang tidak ada apa-apa. Yang satu pelapor nggak apa-apa, yang penting satu kelompok. Oke, pertanyaan pertama, mulai menjawab nanti ketika ada suara bel selesai tahan ya. Saya memulai kerjakan nanti habis tet karena beliau yang menghitung apa itu timernya. Oke ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan pertanyaan nomor 1. Terus diusahakan setepat mungkin tidak ada edit, artinya misalnya kalau sudah dianggap benar ternyata salah diganti, itu sudah tidak ada muncul penilaian. Jadi maka dianggap betul sebenar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Dalam mushaf Al-Quran, surah yang menempati urutan ke 101 ya, jadi surat itu kan ada berapa? 114 surat. Yang nomor 101 atau 101 surat A Al-Qari'ah, B An-Nas, C Al-Zalzalah, D Al-Falaq. Saya ulangi, dalam mushaf Al-Quran surah yang menempati urutan ke 101 adalah A Al-Qari'ah, 2 B An-Nas, C Al-Zalzalah, D Al-Falaq. Kerjakan 15 detik. Waktu habis. Soal Habis. 3. Yang kedua, Dengan baik. surat Al-Qari'ah Sholat adalah diturunkan sebelum niat, B. Zakat, C. Mohon maaf. Haji, D. Surat Al-Qari'ah diturunkan sebelum sesudah. Ini mohon maaf nih, misi saya 5 dulu. Nah ini langsung ya. Mohon maaf, ini pertanyaannya keliru. Soal nomor Yang berikutnya tetap nomor 2. apa dampak dari Wama adro kama hiya. A. Diterima Jadi itu surah Al-Qari'ah ya. Wama adro kama hiya. orang lain, Lafal yang bergaris bawah berarti adro kama mendapat pada ayat di samping artinya A.
gunung-gunung. B. Seperti bulu. C. Tahukah kamu? D. Berat. Saya ulangi. Wama adro kamahya. Lafaz adro kama di garis bawah. Wama adro kama. Wama adro kama ya. Lafaz yang bergaris bawah pada ayat di samping itu bermakna A. Gunung-gunung. B. Seperti bulu. C. Tahukah kamu? D. Berat. Yang sering membaca pasti bisa. Yang diibaratkan seperti laron yang berterbangan adalah A. Hewan. B. Pohon. C. Gunung. D. Manusia. Kerjakan. Setelah ini bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua mulai nomor 1 lagi. Jadi selanjutnya nomor 6 ya. Bagian selanjutnya. Selanjutnya, B. siapa tokoh tasawuf terkenal? C. A. Ibnu Rushd. B. Jalaluddin Rumi. C. Al-Ghazali. D. A dan B benar. Wa amman titik mawazinu. Jawabannya A. Khofat. B. Fakulat. C. Kal ihli. D. Aisyatan. Selanjutnya, utama tasawuf adalah A. Menjadi kaya. Kemudian B. Dekat dengan Allah. 5. C. Mencari popularitas. D. Memahami Setelah kiamat hukum. datang, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Pengertian akidah dalam Islam. A. Keyakinan dan iman kepada Allah dan ajarannya. B. Kegiatan sosial yang dilakukan umat Islam. C. Ritual ibadah yang dilakukan setiap hari. D. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Setelah hari kiamat, Dapat mempengaruhi perilaku seseorang. A. Membuatnya lebih egois. B. Membentuk akhlak yang baik. C. Menurunkan keimanan. D. Soal nomor 11. Ibadah. Manakah dari berikut ini yang termasuk rukun iman? A. Iman kepada hari kiamat. B. Berpuasa di bulan Ramadan. C. Sholat 5 waktu. D. Berzakat. Baik, pindah ke kolom berikutnya. Pertanyaannya, apa pengertian akhlak? Soal nomor 12. Tata cara Akhlak yang baik dalam Islam bertujuan untuk budi pekerti. A. Menyebarkan kebencian. B. Menciptakan kedamaian. C. Meningkatkan status sosial. D. Memperoleh keuntungan materi. Pertanyaan berikutnya, apa Soal nomor yang 14. dimaksud dengan Mengapa hadis penting sahih? untuk menjaga A. hubungan baik Hadis dengan yang tidak sesama dapat manusia. dipertanggungjawabkan. A. Agar B. dipandang tinggi oleh Hadis orang yang lain. bisa B. dipercaya. Untuk C. memenuhi Hadis tuntutan yang lemah. sosial. D. Hadis agar yang mendapatkan hanya pahala dari disebutkan. Allah. D. Untuk menghindari konflik. Soal Apa nomor yang 15. terjadi jika Salah satu cara seseorang untuk meningkatkan mengingkari akhlak rukun baik iman? adalah dengan A. Bergaul dengan orang yang memiliki akhlak B. buruk. Menjadi C. kafir. Membaca buku tentang C. akhlak. Tidak ada C. dampak. Mengabaikan nasihat D. orang lain. Dimaafkan. D. Tidak 11. Sekarang masalah tajwid. Lebih mudah. Oke ya, lebih mudah. Soal nomor 17. Oke, waktunya pindah ke kolom berikutnya. Awas. Bukan bila guna, tapi Perhatikan di pertanyaannya. guna. Berserta bingung. Apa pengertian Huruf hadis? biguna itu ada A.
hukum Islam. B. Ucapan dan tindakan Nabi. 6. C. Al-Quran. 7. D. Kerjakan. Pihak. 5 detik selesai. Soal nomor Berikutnya, harus dilakukan dengan contoh akhlak yang baik adalah A. Sombong. Bila guna. B. Jujur. B. C. Guna. Bohong. D. Malas. Safawi. D. Misteri. Kerjakan. soal nomor 19. Berikutnya, apa yang dimaksud A. dengan makrifat dalam tasawuf? B. Apa Ilmu. yang dimaksud dengan makrifat C. dalam tasawuf? Idgham. A. Ilmu Guna. tentang fikih. D. B. Pengetahuan Idgham. yang mendalam tentang Bila. Allah. C. Kegiatan beribadah. D. Tradisi sosial. Nomor 23. Apa pengertian hadis? A. Kumpulan ayat Al-Quran. B. Ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. C. Hukum yang ditetapkan oleh ulama. D. Cerita sejarah umat Islam. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab. D. Iman kepada Rasul. Ini di tahap semifinal, nanti yang masuk ke final ada 3 tim. Jadi nanti kita di sini menggugurkan, menyisihkan 7 tim. Jadi simak dengan baik dan benar soal yang saya bacakan, karena saya hanya akan membacakan 1 kali dan saya juga menjawab 1 kali kesempatan. Jadi mohon diperhatikan dan fokus pada apa yang saya ucapkan ya, jangan fokus ke yang lain. Najis yang bersifat hadas. Sudah siap ya? Nanti setiap soal waktunya 20 detik dengan tombol ini yang kedua. Pak? Oke. Ya, oke. Ya, konsentrasi. Saya bacakan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan najis? A. Kotoran. B. Minuman. C. Makanan. D. Ibadah. Sah sholat adalah A. Berwudu. B. C. Menutup aurat. D. Semua jawaban benar. Coba silakan diangkat dulu. Soal Oke, kita lanjut. Kasih nomor soal ya. Nomor soal itu nomor 1. Nah. Oke, sekarang soal nomor 2. Hukum membayar zakat fitrah adalah A. Wajib. B. Sunnah. C. Makruh. D. Haram. Silakan diangkat. Oke, lanjut soal nomor 3. Hukum mengkonsumsi makanan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah adalah A. Halal. B. Haram. C. Sunnah. D. Makruh. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Dalam sholat, takbiratul ihram dilakukan A. Sebelum membaca Al-Fatihah. B. Setelah rukuk. C. Sebelum rukuk. D. Setelah salam. Tim 15. Oke. Tim 4. Tim 4 mana? Diangkat.
Kita lanjut soal nomor 5. Rukun iman yang menyatakan percaya pada hari kiamat adalah: A. Iman kepada Allah, B. Iman kepada malaikat, C. Iman kepada kitab Allah, D. Iman kepada hari akhir. Ya, lanjut soal nomor 6. Wudhu tidak sah jika A. mengusap kepala, B. menggunakan air, C. menghilangkan najis, D. tidur tanpa berwudhu. Soal nomor 7. Dalam fikih, puasa Ramadan diharuskan bagi A. semua umat Islam, B. hanya laki-laki, C. hanya perempuan, D. hanya orang dewasa. Ternyata bagi adik-adik peserta. Silakan diangkat. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci adalah: A. wajib, B. makruh, C. sunnah, D. halal. Halo, adik-adik, Pak, ini untuk tahap yang kedua kami akan memberikan ini ya, masing-masing akan dikasih pembajakan Silakan diangkat. Nah, saya Oke, lanjut soal nomor 9. Sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat fardu disebut: A. sholat tahajud, B. sholat rawatib, C. sholat duha, D. sholat witir. dikasih waktu sekitar 2 detik untuk menulis jawabannya. Bagaimana jawabannya? Jawabannya Ya, ini ada satu jawaban, satu lembar. kemudian hasil jawabannya Iya, yang ditulis hurufnya C, A, B, C. Silakan diangkat. Yang besar terus nanti tunjukkan kepada kami. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Boleh membagi jawaban. ini akan ada 10 pertanyaan. Yang mana? Coba ya nomornya apa? Silakan sendiri. Ya, di situ aja. Nah, itu nggak apa-apa. Jawabannya apa? Ditulisin nomor soalnya ya. Soal terakhir nomor 10. Kategori makanan yang dilarang dalam Islam disebut hukumnya: A. halal, B. haram, C. makruh, D. sunnah. Nomor pilihnya ditulis, jangan sampai lupa. Nomor ditulis, jangan sampai lupa. Oke ya, siap. Sudah siap? Dengarkan semua pertanyaannya. Oke, sudah selesai ya. Masing-masing pertanyaan. Mungkin dari panitia bisa diambil jawaban. Dan yang perlu adik-adik perhatikan, sekali adik-adik nulis jawaban, alat tulis langsung ditaruh di bawah, jawaban langsung ditaruh. Jadi tidak boleh mencoret atau mengganti jawaban. Sekali jawab itu adalah jawabannya. Kita tidak menilai jawaban kedua. Bisa dipahami? Langsung ditulis yang besar, setelah nulis langsung diangkat meskipun waktunya belum. Yang lain Oke, sambil menunggu hasil dari seminar bisa ditunggu esnya atau minumannya. Para media dari Desa untuk Indonesia.